Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Melalui beberapa argumentasi yang berpedoman pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 96, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 150, pola susunan tema dalam Al-Quran yang melingkar seperti gerakan tawaf mengelilingi Ka'bah, dua hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang pola garis yang bersilangan, serta realitas petunjuk Allah tentang adanya perintah dan larangan yang menandakan adanya pilihan jalan dalam hidup kita. Dari kelima hal di atas, maka sampailah kita pada kesimpulan bahwa hidup berisi pilihan-pilihan yang digambarkan dengan pola persilangan garis yang membentuk ruang gerak bagi kehidupan kita. Lewat pemahaman ruang takdir Allah, kita mengetahui bahwa jalan kebaikan dan keburukan telah Allah ciptakan. Ada perintah dan larangan dalam menjalani hidup di dalam pola ruang takdir Allah. Adanya perintah dan larangan adalah karena adanya pilihan jalan kepada hal yang berdampak baik dan buruk. Sekarang mari kita telusuri riwayat hidup kita, manusia. Ketika Adam diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi, malaikat dan iblis mempertanyakan hal tersebut. Singkat cerita, iblis memilih jalan untuk membangkang, tidak menerima keputusan tersebut. Iblis menjual masa depannya untuk masuk neraka. Ingat, iblis memilih jalannya sendiri, memilih jalan buruk daripada jalan yang baik, di mana kedua jalan tersebut telah Allah ciptakan untuk dipilih. Sedangkan malaikat menyadari kesalahannya dan bersedia memilih untuk tunduk kepada Allah, sujud kepada Adam, dan jadilah malaikat makhluk yang selalu patuh. Kemudian Adam sebagai manusia pertama dan istrinya tinggal di surga dengan satu larangan, mendekati sebuah pohon yang telah ditetapkan oleh Allah. Lalu keduanya digelincirkan setan dan terusir dari surga, namun dijanjikan oleh Allah untuk diberi petunjuk jalan yang membuat manusia tidak merasa khawatir dan bersedih hati dalam menjalani hidupnya di muka bumi. Petunjuk selalu diberikan Allah kepada manusia yang diterima oleh para nabi dan rasul, manusia pilihan, manusia yang mencari kebenaran yang kemudian menetapkan diri, berusaha semaksimal mungkin untuk layak menerima petunjuk tersebut. Itulah sebabnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, karena mereka memiliki keteguhan hati untuk selalu berjalan di atas petunjuk yang telah ditetapkan. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jika takdir Allah adalah sebuah garis tunggal, tidak perlu Allah dan para malaikat bersalawat untuk mereka. Jadi, para nabi dan rasul pun menjalani hidup dalam pola ruang takdir Allah yang berisi persilangan garis yang unik dan rumit. Para nabi dan rasul bukanlah manusia dengan perlakuan khusus tanpa ujian atau pilihan. Ketika seorang manusia lahir, Allah sudah menetapkan rezeki, jodoh, kematian, dan kebahagiaannya bukan dalam pola garis tunggal, tetapi dalam pola ruang. Tidak semua manusia lahir dalam kondisi normal tanpa cacat. Beberapa bayi lahir tidak sempurna. Masing-masing individu sejak awal memiliki besaran ruang yang berbeda-beda. Petunjuk dalam menapaki garis kodok yang telah ditetapkan adalah sama bagi setiap manusia, berupa istiqomah dalam membangun rukun iman dan rukun Islam, berikhtiar, berdoa, berpikir, sabar, ikhlas, tawakal, ihsan, jujur, adil, amanah, dan perintah-perintah lainnya, serta menjauhi segala bentuk larangan Allah. Untuk selalu diingat
bahwa tujuan perjalanan kita adalah akhirat. Tidak mungkin mencapai tempat terbaik di akhirat jika dalam perjalanan hidup kita tidak merasakan kebahagiaan. Itulah mengapa kita diajarkan berdoa untuk diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agar berbahagia hidup di dunia, untuk mencapai bahagia di akhirat, disediakanlah beberapa perintah dan larangan sebagai perlengkapan medis, obat pereda nyeri ketika terjadi kecelakaan saat menikung atau tertabrak kenyataan hidup. Belum tentu manusia yang memiliki ruang gerak lebih besar mampu berbahagia di akhirat kelak jika banyak larangan yang dia langgar. Belum tentu manusia yang memiliki ruang gerak lebih kecil dengan sedikit pilihan dan jebakan mampu berbahagia di akhirat jika tidak berbahagia hidupnya di dunia dengan melupakan perintah untuk sabar, ikhlas, tawakal, dan perintah Allah lainnya. Ada garis-garis kodok yang bisa kita analisa arahnya, namun ada juga yang sulit untuk dianalisa karena begitu banyak persilangan garis yang mempengaruhi posisi kita di dalam ruang takdir Allah. Berserah diri, memohon kepada Allah dipilihkan jalan yang terbaik adalah sikap terbaik. Namun sikap berserah diri ini lahir dari kesadaran bahwa begitu banyak pilihan dalam hidup. Sikap berserah diri bukan lahir dari pemahaman bahwa ketentuan Allah adalah sebuah garis tunggal. Jangan lupa bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.